Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada pembahasan video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Etika Bekerja dengan Publik dan Media. Pada pembahasan kali ini akan dibahas oleh kelompok kami pada video ini. Berikut adalah penjelasannya. Terima kasih. Etika pelayanan publik. Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai yang disebut dengan professional standards atau kode etik atau right rules of conduct atau aturan perilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Sebuah kode etik merumuskan berbagai tindakan apa, kelakuan mana, dan sikap bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan. Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran. Kode etik tidak hanya sekedar bacaan, tetapi juga diimplementasikan dalam melakukan pekerjaan. Dinilai tingkat implementasinya melalui mekanisme monitoring. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Yang pertama adalah jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit. Yang kedua, integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, memegang janji, memenuhi janji, serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak. Yang keempat, loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya yang harus dikerjakan. 5. Adil, memperlakukan orang dengan sesama, bertoleransi dan menerima perbedaan saat berpikiran serta berpikiran terbuka. Yang keenam, perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan kebaikan dalam pelayanan. Yang ketujuh, orang etis, memberikan pengorbanan, rasa hormat. Rasa hormat terhadap martabat manusia serta privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang. Yang ke-8, kewarganegaraan. Kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis. 9. Keunggulan orang yang etis, memperhatikan kualitas pekerjaannya dan seseorang profesional publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang publik. 10. Akuntabilitas, orang etis menerima tanggung jawab atas keputusan konsekuensi yang diduga dari dan kepastian mereka dan memberi contoh kepada orang lain. Dan yang ke-11 adalah menjaga kepercayaan publik. Orang-orang yang berada di sektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk mempelopori dengan cara mencontohkan untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif. Selanjutnya adalah etika bekerja dengan media. Media massa merupakan sarana penyampaian informasi secara serentak dan dapat diakses masyarakat secara luas. Sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat atas informasi, media massa harus memiliki aturan sebagai standarisasi dan komitmen sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Media massa memiliki banyak pengaruh di dalam kehidupan saat ini. Khalayak sangat berhubungan dan bergantung terhadap media yang dikonsumsi orang banyak. Banyak hal yang diangkat dan dikemas sedemikian rupa oleh media untuk menciptakan hal-hal baru. Dengan demikian, etika menjadi satu hal penting untuk menjaga media massa dan para pelaku media berada dalam jalur yang
benar dan semestinya. Kontrol diri insan menjadi melalui etika yang ada akan sangat banyak dalam kehidupan manusia. Dan yang berikutnya adalah etika media massa. Yang pertama adalah media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Nah, dalam hal ini, media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta harus sesuai yang disajikan sebagai fakta yang telah ada. Dan pendapat harus dikemukakan sebagai pendapat. Kriteria kebenaran juga dibedakan menurut ukuran masyarakat. Nah, yang kedua, harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Nah, oleh karenanya, media tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, melainkan juga sebagai forum penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah media harus menyajikan gambar khas dari setiap kelompok masyarakat. Nah, syarat ini menuntut media untuk memahami karakteristik dan juga kondisi semua kelompok yang ada pada masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat terkait dengan isi berita yang disajikan. Yang keempat adalah media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan harus berusaha mengingatkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Yang kelima adalah media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Nah, masyarakat industri modern saat ini membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya dengan informasi sebagai media pembantu penyelesaian berbagai masalah persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah peran media sosial sebagai informasi sosial. Peran media dalam kehidupan sosial bukan hanya sekedar sarana diversion, pelepas ketegangan atau hiburan, tetapi isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Nah, isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang disajikan media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Nah, media massa inilah yang nantinya mendasari respon dan sikap terhadap khalayak berbagai objek sosial. Nah, informasi yang salah satunya dari media massa yang akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek sosial. Oleh karenanya, media massa dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.